Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Allah Bapa yang di sorga. Kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui renungan pagi hari ini. Untuk itu ya Tuhan, urapi kami melalui Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita pada hari ini terambil dari Keluaran 20 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nas ini adalah salah satu dari 10 titah atau hukum Tuhan, yaitu titah yang kelima. Hukum ini hanya ditujukan untuk anak-anak terhadap orang tua bapak ibunya. Meskipun kita sudah dewasa dan bahkan sudah menjadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita tetap hormat selagi orang tua kita masih hidup. Sebagaimana kita ketahui, titah ke-10 ini dibagi dalam 2, yaitu titah pertama sampai ke-4 dan titah ke-5 sampai dengan titah ke-10. Tetapi orang Yahudi mencoba untuk membaginya secara dengan cara begini. Hukum titah pertama sampai ke-5 dan titah ke-6 sampai ke-10, dengan anggapan bahwa pengaturan ini adalah merupakan rasa hormat kepada orang tua ke dalam jiwa kita kepada Allah. Dan ini jelas ada kebenarannya. Kalau kita sadari Bapak Ibu Saudara, sejak kita dilahirkan sampai dewasa, orang tua kita adalah representasi Allah kepada kita dan menjadi pengerantara bagi kita, baik dalam otoritasnya Allah maupun kasih Allah itu sendiri.
kita harus akui dan kita harus menghormati mereka, yaitu mengakui otoritas orang tua kita yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Oleh sebab itu kita sebagai anak bukan hanya taat, takut dan hormat, tetapi juga kasih, sebagaimana hormat, takut dan kasih setia kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat merasakan kasih sayang orang tua kita kepada kita. Mungkin ada 1-2 orang tua yang tidak baik, tetapi kita tidak boleh menjadi suatu sandungan bagi kita, atau kita tidak bisa menetralisasikan seperti apa orang tua yang mungkin kurang baik. Begitu juga ada juga anak yang kurang baik terhadap orang tua. Tetapi yang jelas di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita bagaimana kita sebagai anak terhadap orang tua harus hormat sebagai representasi Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau orang tua kita mampu membiayai, merawat dan membimbing kita 5 mungkin sampai 10 anak, tetapi bagaimanakah anak 10 bisakah merawat orang tua bapak ibunya? Ini sering jadi persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang tua kita menjadi terlantar karena kurang kasih sayang daripada anak-anaknya terhadap orang tua. Padahal orang tua sudah berusaha selagi dia mampu untuk memberikan segala sesuatu yang berguna bagi anak-anaknya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan apa yang dikatakan Tuhan melalui nats ini. Ini adalah merupakan titah kelima. Memang banyak berbagai budaya di seluruh dunia, bahkan di Indonesia ini mengatakan bahwa orang tua harus hormat kepada orang tua. Kalau orang anak tidak hormat kepada orang tua, sering dikatakan anak yang durhaka. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, menurut Calvin ada 3 hal yang perlu disikapi dalam titah kelima ini. Yang pertama, hormat artinya bukan hanya dalam tindakan, tetapi juga dalam kata-kata dan pemikiran. Begitu juga yang kedua adalah taat. Taat kita kepada orang tua bukan berarti kita semua mentaati orang tua. Ada juga mungkin orang tua ada perkataannya tidak benar, bukan kita taati, tapi apa yang baik dari orang tua kita harus taati. Yang ketiga, rasa. Rasa artinya kita, sikap kita tahu berterima kasih kepada orang tua kita yang sudah bersusah payah untuk membesarkan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, inilah yang mau Tuhan katakan kepada kita dalam firman Tuhan. Tetapi apa yang akan kita dapatkan kalau kita benar-benar melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui titah kelima ini? Tuhan menjanjikan umur panjang, Tuhan menjanjikan berkat-berkat melimpah, dan Tuhan akan memberkati kita. Jadi itulah bagaimana kita mau melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, karena tidak sia-sia apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita. Untuk Bapak Saudara, inilah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita menjadi anak-anak yang mau berbakti kepada orang tua selagi orang tua kita masih hidup. Mari kita tunjukkan rasa hormat kita, rasa takut dan kasih sayang kita kepada orang tua. Karena itu kita akan mendapat berkat-berkat dari Tuhan. Itulah yang mau Tuhan katakan kepada kita. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga yang telah menyapa kami melalui firman-Mu, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami agar kami menghormati orang tua kami sebagai representasi Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami sering lalai terhadap orang tua kami. Kami menganggap bahwa orang tua kami yang merupakan suatu tanggung jawabnya kepada anak-anaknya. Padahal kami lupa segala perbuatan, perilaku dan upaya orang tua kami membesarkan dan mendidik dan membimbing kami menjadi orang yang berguna. Sering kami lupa ya Tuhan. Untuk itu ingatkan kami Tuhan agar kami tetap setia, taat dan takut kepada orang tua kami, seperti kami takut kepada Allah Bapa di surga. Berkati kami Tuhan untuk bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu sebagai
anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk melakukan hukum-Mu sesuai dengan hukum yang kelima tadi ya Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.